Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Hendy Rakasiwi. Saya mengajar mata pelajaran sosiologi di kelas 11 dan di kelas 12 di SMA Handayani 1 Pamepek, Kabupaten Bandung. Bahasan kita kali ini adalah tentang perubahan sosial. Kita sering mendengar tentang perubahan sosial, bahkan kita menjadi bagian dari perubahan sosial itu sendiri. Lalu apa sih pengertian perubahan sosial itu? Pertama, menurut Suryono Sukanto, bahwa perubahan sosial itu adalah perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok di masyarakat. Nah, saya kasih contoh lembaga-lembaga kemasyarakatan itu, misalnya ada keluarga, lalu sekolah, lembaga-lembaga hukum, politik, agama, dan lain sebagainya. Kemudian kedua, menurut Kingsley Davis. Menurut Kingsley Davis, bahwa perubahan sosial itu adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi masyarakat. Struktur itu kedudukan, maka ketika kedudukan seseorang itu berubah, maka fungsinya dari seorang tadi juga akan berubah. Yang berikutnya adalah menurut William Ogburn. Menurut William Ogburn, bahwa perubahan sosial itu adalah perubahan yang meliputi unsur-unsur kebudayaan, baik unsur material maupun unsur non-material. Apa yang dimaksud dengan unsur material dari kebudayaan itu? Yang dimaksud dengan unsur material kebudayaan itu adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia. Misalnya teknologi. Nah, teknologi itu kan produk dari manusia. Nah, lalu yang berikutnya, unsur-unsur yang non-material itu adalah berupa hasil kebudayaan yang bersifat lebih abstrak. Seperti misalnya yang abstrak itu ide, ideologi, kepercayaan, itu kan abstrak ya. Nah, dari ketiga pendapat ahli itu, saya mencoba merumuskan atau menyimpulkan tentang pengertian perubahan sosial. Jadi perubahan sosial itu adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku masyarakatnya. Kemudian teori-teori perubahan sosial. Pertama, ada teori evolusi. Teori evolusi itu adalah perubahan yang terjadi pada pengorganisasian masyarakat. Ini didukung oleh Herbert Spencer, Emil Durkheim, dan Ferdinand Tönnies. Ya. Pemikiran Durkheim, dasar dari perubahan sosial itu adalah perubahan masyarakat dari solidaritas mekanik menuju solidaritas organik. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan solidaritas mekanik itu? Solidaritas mekanik itu biasanya ditandai dengan kondisi masyarakat yang masih sederhana. Pembagian kerja juga sederhana dan masih bersifat kekeluargaan. Artinya solidaritas mekanik itu adalah masyarakat yang tradisional. Lalu yang berikutnya adalah solidaritas organik. Nah, solidaritas organik itu ditandai dengan masyarakat yang lebih modern, lebih cenderung bersifat individualis, dan pembagian kerja lebih banyak dan kompleks. Kemudian berikutnya adalah beberapa penggolongan
teori evolusi. Ini bagian dari teori-teori evolusi. Yang pertama adalah unilinear theories of evolution. Teori ini menganggap bahwa masyarakat berkembang dari masyarakat sederhana menuju masyarakat yang kompleks. Masyarakat yang sederhana, masyarakat yang tradisional menuju masyarakat yang kompleks. Yang kompleks itu yang dari masyarakat homogen menjadi masyarakat yang heterogen. Teori yang kedua itu adalah universal theories of evolution. Perubahan merupakan hal yang linear atau sudah memiliki garisnya sendiri, sehingga perubahan akan melaju ke depan dan tidak akan berulang seperti pada pandangan teori siklus. Teori siklus itu kan terjadi perubahan. Jadi dia berputar gitu. Lalu yang berikutnya, teori yang ketiga itu adalah multilinear theories of evolution. Menekankan kepada penelitian tahap-tahap perkembangan evolusi masyarakat. Misalnya perubahan sistem pencaharian dari berburu ke pertanian, atau dari pertanian menuju industri, terus aja berkembang dari mulai mata pencaharian yang sangat sederhana, berburu, meramu, dan seterusnya sampai ke kehidupan industri. Nah, itu teori-teori evolusi. Berikutnya, teori-teori perubahan kebudayaan itu, perubahan sosial itu adalah ada yang disebut dengan teori konflik. Konflik ya, konflik itu asal katanya dari configure. Configure itu saling memukul. Nah, konflik sosial merupakan sumber utama terjadinya perubahan sosial. Konflik sosial terjadi karena adanya pertentangan antara kelas sosial, di mana kelompok yang lebih kuat itu cenderung mendominasi kelompok yang lebih lemah. Dan biasanya seperti itu. Ya, kelompok yang lemah itu akan terus dikuasai oleh kelompok yang kuat. Itu menurut teori konflik. Berikutnya ada teori siklus. Menurut teori ini, perubahan merupakan siklus yang terjadi berulang-ulang, tidak dapat direncanakan atau diarahkan ke titik tertentu. Ini menurut teori siklus. Lalu yang berikutnya adalah teori linear. Menurut teori ini, perubahan bergerak menuju tahapan atau titik tertentu. Pandangan ini juga menganggap bahwa perubahan bisa diarahkan atau direncanakan. Ya. Jadi ada planning dan organizing, controlling dan evaluating. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan kepada kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.